Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan penuh semangat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang hidup ini aneh. Pasti pas lagi kita banyak uang, teman datang semua. Pas lagi susah, jangankan teman, tukang galon aja nagihnya lebih galak dari debt collector. Tapi justru disitulah Allah sedang mendidik kita. Ketika hidup kita di bawah, ketika kita dalam kegelapan, jangan langsung menyerah, hancur. Kadang kita merasa usaha gagal, pekerjaan seret, anak belum berubah, hati capek, doa belum terkabul. Lalu kita berkata, "Ya Allah, saya ini sedang dihukum ya." Padahal bisa jadi kita bukan sedang dihukum atau dikubur, tapi sedang ditanam seperti biji. Biji kalau ditanam masuk ke dalam tanah, dia ada dalam kegelapan, dia ada dalam kesempitan, dia ada dalam tempat yang basah, dia dalam kesendirian. Kalau si biji bisa ngomong, mungkin dia bilang, "Waduh, maka hidupku sudah tamat." Padahal justru dari situ dia akan tumbuh jadi pohon yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa asa an taqwahu syai'aw wa huwa khairul lakum." Yang artinya, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 16. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan hidup kita gagal. Kadang Allah sedang memproses kita untuk naik kelas. Bagaimana dengan kisahnya Nabi Yusuf? Juga beliau pernah ditanam di dalam sumur. Kalau dipikir secara manusia, dia dibuang oleh saudaranya, masuk ke sumur, difitnah, dipenjara. Dalam gelap semuanya, dalam dingin juga, tapi ternyata penjara Nabi Yusuf bukan akhir. Itu tempat latihan menuju istana. Hikmah yang paling besar kalau Allah mau meninggikan seseorang, seringkali Allah melatih dulu kesabarannya. Pada dasarnya, otak manusia, menurut Dr. Aisyah Dahlan, saat manusia menghadapi tantangan dengan sabar dan optimis, otak membentuk jalur baru yang membuat mental lebih kuat. Jadi ujian itu bukan cuma melatih hati, tapi juga melatih otak menjadi lebih dewasa. Makanya orang yang pernah jatuh tapi bangkit lagi biasanya lebih bijak, lebih tenang, lebih kuat, lebih arif. Karena penderitaan yang dihadapi dengan keimanan akan membangun ketahanan jiwa, kekuatan mental. Kalau menurut Dr. Ari Ginanjar Agustian, bahwa sebuah kejadian pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Yakinlah kepada Allah. Pada dasarnya, kadang kita ingin cepat sukses, tapi Allah ingin kita kuat dahulu. Karena kalau sukses tapi hati belum siap, maka kita bisa sombong. Contoh yang sederhana, ada orang yang baru kaya sedikit, status WA-nya berubah. Gaya bicara mulai lain, lupa sandal masjid sendiri, kacang lupa kulitnya. Padahal dulu makan mie bareng-bareng dibagi dua. Maka Allah kadang menunda keberhasilan kita, bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah sedang mematangkan hati kita. Allah sedang menguatkan jiwa kita. Kalau menurut Agim, beliau menyampaikan yang paling penting bukan perubahan keadaan, tapi perubahan hati. Karena kalau hati kita benar, pasti walaupun miskin, kita tetap tenang. Walau gagal, kita tetap sabar. Sukses tetap rendah hati. Bahkan Rasulullah bersabda dalam satu sabdanya, beliau menyampaikan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Sedikit sekali orang yang bisa bertahan pada dasarnya. Kadang kita minder, saya amalnya kecil, tapi dalam Islam yang dicintai Allah bukan cuma yang besar, tapi yang rutin istiqomah. Rasulullah bersabda, "Ahabul a'mali
ilallahi adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat, pohon besar berawal dari biji yang kecil. Pohon yang besar awalnya kecil, disiram terus, dirawat terus, tidak langsung tinggi. Begitu juga hidup kita. Kalau hari ini kita rajin sholat, kita sedikit sedekah, istiqomah, belajar terus, memperbaiki akhlak, menjaga orang tua, tidak pernah menyerah, maka lama-lama kita akan tumbuh besar seperti pohon yang tadinya kecil. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kadang anak-anak kita yang sudah dewasa kadang kebingungan. Pada saat temannya sudah sukses, ada yang sudah menikah, ada yang karirnya bagus, lalu dia merasa tertinggal sendirian. Sebagai orang tua jangan cuma berkata, "Kamu kapan suksesnya, Nak?" Tapi katakan kepada dia, "Nak, tidak apa prosesmu lambat, yang penting jangan pernah berhenti tumbuh." Karena setiap orang punya musim masing-masing. Jadi masing-masing punya alur sendiri. Ada pohon mangga yang cepat berbuah, ada pohon jati yang lama tumbuhnya. Tapi saat besar harganya menjadi lebih mahal. Kalau hari ini hidup terasa gelap, ingat, biji ditanam di dalam gelap sebelum tumbuh. Bayi berada di rahim juga gelap sebelum lahir. Malam gelap sebelum subuh datang. Maka jangan pernah menyerah. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Mari kita yakinkan, ujian bukan akhir, kegagalan bukan satu kehancuran, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Maka tetaplah istiqomah sedikit demi sedikit, karena pohon besar tidak tumbuh dalam satu malam. Pelaut hebat terlahir dari laut yang ganas dengan ombak badai yang tidak henti. Mereka tetap bernyali. Ayo, tetap semangat, tetap menyala, tetap optimis untuk masa depan kita. Insya Allah, Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, maka Allah akan bersama kita. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.